Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azzahta an basairina gishawatal giwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Paripurna Raudatus Sholihin, yang mulia Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Dalam kondisi apapun, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika ditanya, mana yang paling banyak? Orang yang bersyukurkah atau orang yang tidak bersyukur? Quran menjawab itu. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Di surat Saba, surat 34, ayat 13. Sangat sedikit hamba-hambaku yang mau bersyukur. Walau hanya sedikit, mudah-mudahan kita bagian dari yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam sama-sama kita haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dapat syafaah al-uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan sedikit kondisi kita bagaimana besok di akhirat. Nama suratnya Abasa namanya. Kalau Iqra namanya Abata. Ini Abasa, surat yang ke-80 ayat 33. Junto ayat 34 sampai ayat 37. Faida ja'atis soho, ketika tiupan sangkakala ditiupkan oleh malaikat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudaranya. Yang namanya lari, menjauh. Bukan hanya itu, wa ummihi wa abi, akan menjauh dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, menjauh dari pasangan dan anak-anak. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Karena saat itu kita hanya sibuk dengan urusan kita masing-masing. 5 simbol terdekat dalam hidup kita karena darah dan pernikahan. Saudara, ibu, ayah, pasangan, anak-anak, semua akan lari, semua akan menjauh. Ketika tak ada yang peduli kepada kita, dia, Nabi SAW, memberikan syafaat kepada kita, bagi kita yang selalu bersolawat kepadanya. Bapak Ibu, jamaah yang mulia, kita sambung pengajian kita di pekan yang lalu, masih Al-Fatihah ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Subtema pertama adalah apa manfaat ibadah. Udah kita bahas kemarin. Ibadah melahirkan ketenangan. Ar-Ra'du surat 13 ayat 28. Yang kedua, ibadah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah surat kedua ayat 21. Yang ketiga, tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah. Az-Zariyat surat 51 ayat 56. Selanjutnya, bahwa ibadah mencegah dari perbuatan fahsya. Bahasa kitanya perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Dan juga ini poin yang pertama adalah apa manfaat ibadah. Udah kita jelaskan. Yang kedua, kualitas amal ibadah manusia berbeda-beda. Yang membuat kualitas itu berbeda, pertama karena iman. Orang beramal bisa dengan beriman, orang yang tak beriman pun bisa beramal. Tapi balasan yang diberikan Allah tentu sangat-sangat jauh berbeda. Itu dijelaskan akibat orang beramal tanpa adanya iman. Al-Furqan surat 25 ayat 23. Kualitas kita yang kedua terletak kepada niat. Di surat Al-Bayyinah surat 98 ayat yang kelima. Yang ketiga, kualitas ibadah kita terletak pada ilmu. Al-Mujadilah disebutkan Allah di surat yang ke-58 nomor ayat yang ke-11. Selanjutnya yang keempat, kualitas amal ibadah kita terletak kepada istiqomah. Fussilat surat 41 ayat 30. Yang ketiga, kualitas amal ibadah kita adalah mujahadah. Al-Ankabut surat 29 ayat 69.
Dan subtema yang ketiga yang mau kita bahas, apa jenis amal ibadah? Yang pertama namanya ibadah maliyah, ibadah harta. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang harta? Yang pertama, harta bisa menjadi ibadah. At-Taubah surat ke-9 ayat 103. Yang kedua, harta adalah perhiasan. Di Al-Kahfi surat 18 ayat 46. Yang ketiga, harta adalah ujian. At-Taghabun surat 64 ayat 15. Kenapa cepat kali Pak Ustadz? Ini kemarin udah kita singgung. Sekarang masuk yang keempat. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang harta? Quran mengingatkan, jangan sampai lalai ibadah ketika Allah menitipkan harta dan anak. Allah sebutkan di surat Al-Munafikun, surat yang ke-63, nomor ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai hartamu dan anakmu membuatmu lalai daripada ibadah kepada Allah. Bapak, Ibu, kalau kita runut dan kita telaah, yang sering melalaikan kita yang dua ini. Bisa orang lalai ibadah karena pekerjaan mendapatkan harta. Bisa orang lalai ibadah karena aktivitas demi memperjuangkan anak. Seringkali yang dua ini alasan manusia untuk meninggalkan ibadah. Karena kesibukan, karena pekerjaan, ada urusan, banyak yang mau diurus, dan seterusnya. Quran menjelaskan orang yang lalai karena harta dan anak, lalai ibadah. Wa may yaf'al zalik, orang yang lalai karena harta dan anak, faulaika humul khosirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Bapak, Ibu, di antara kita sifat dasar manusia tidak ada yang menginginkan kerugian. Waktu jualan apapun orang menginginkan keuntungan. Soal barangnya halal atau haram itu urusan lain. Tapi orang menginginkan keuntungan bila perlu berkali-kali lipat. Dalam soal amal ibadah kelak di akhirat pun, kita menginginkan adalah kita orang beruntung, bukan orang yang merugi. Tapi kata Quran, ciri khas karakter orang yang merugi adalah orang-orang yang lalai ibadah karena harta dan anak. Makanya Bapak Ibu, untuk menjelaskan tentang kerugian, Quran menggunakan bahasanya al-insan. Makanya di surat Al-Asri, surah 103 ayat pertama ayat kedua, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia diberikan Allah masa, tak digunakan untuk ibadah, mereka adalah orang-orang yang merugi. Padahal Bapak Ibu, dalam bahasa Arab, bahasa Quran, manusia itu pertama disebut al-insan. Yang kedua ada namanya An-Nas. Yang ketiga ada namanya Bani Adam. Yang keempat ada namanya Bashar. Tapi kenapa di ayat ini yang disebut Al-Insan? Innal insana lafi khusr. Kenapa nggak disebut Innan nasa lafi khusr? Padahal sama-sama manusia. Secara tafsir Bapak Ibu, kalau Quran menggunakan kata An-Nas, artinya manusia secara sosial. Yang kita semua sama, butuh dengan yang lain. An-Nas namanya. Yang kedua, ada namanya Bashar. Manusia secara biologis, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Semua kita sama. Yang ketiga, ada namanya tadi adalah Bani Adam. Manusia secara antropologis, asal usul. Semua kita lagi-lagi sama. Berasal dari Nabi Adam. Tapi yang membuat kita berbeda, al-insan. Antara satu dengan manusia yang lain itu berbeda. Karena manusia secara psikologis, manusia secara cara pandang hidup. Contoh, dalam sehari semalam Allah mengasih saya 24 jam. Kepada Bapak Ibu, berapa? Sama, 24 jam. Tapi kita menghabiskan yang 24 jam itu, sama atau beda? Beda. Karena berbeda antara satu yang lain, maka bahasa yang digunakan adalah al-insan. Contoh, ada orang 24 jam dikasih, 8 jam habis untuk tidur. 2 jam setengah habis nonton bola. Karena sekarang musim Piala Dunia. Misal, ada habis bekerja. Berapa lama? Lagi-lagi 8 jam. Berapa lama untuk ibadah? Masing-masing di antara kita pun berbeda-beda. Oleh karenanya Quran mengingatkan kita, orang yang lalai karena harta dan anak,
Berarti penyebab. Kenapa lalai ibadah? Bisa karena anak. Kenapa lalai ibadah? Bisa karena mencari harta. Di ujung ayat, faulaika humul khosirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Artinya, tidak ada di antara kita yang mau menjadi orang merugi. Itu tidak ada. Kalau ditanya di hati diri kita, pikiran dasar manusia ingin keuntungan, keuntungan, keuntungan. Dalam berbisnis ingin untung. Dalam kuliah pun ingin untung. Tidak ada orang mau S1 sampai 7 tahun, maunya cepat. Dalam masalah sosial, rumah tangga, kita mau menjadi orang yang sukses, tak ada orang yang mau gagal. Tapi dalam ibadah, Quran mewanti-wanti, ada orang yang lalai ibadah hanya karena harta dan anak. Itu ciri khas orang-orang yang merugi. Jadi konsepnya Bapak Ibu, kalau harta bisa menjadi ibadah, At-Taubah surat 9 ayat 103, harta adalah perhiasan. Al-Kahfi surat 18 ayat 46, harta adalah ujian. At-Taghabun surat 64 ayat 15. Tapi yang keempat, harta juga bisa melalaikan manusia dari ibadah. Yang kelima, Quran mengingatkan kita Bapak Ibu, ketika Allah menitipkan harta, janganlah takabur. Dalam bahasa kita, jangan pongah dan membusung dada. Al-Quran mengingatkan ke kita, Bapak Ibu, di surat Al-Alaq namanya, surat 96, ayat 6, 7, dan 8. Kalla innal insana layatagha. Kalla. Sekali-kali tidak, hati-hati. Innal insana layatagha. Sesungguhnya manusia sering lupa diri, lupa daratan. Kapan itu? Ar-ra'ahu staghna, ketika merasa mapan dan berkecukupan. Padahal inna ila rabbika ruj'a, harta itu ujungnya ada dua. Kalau bukan harta yang meninggalkan kita, maka kitalah yang meninggalkan harta. Tapi poinnya, Bapak Ibu, jangan takabur ketika Allah menitipkan harta. Dan Bapak Ibu, dari mana kita bisa menengok orang ini takabur atau tidak, Pak Ustadz? Dalam hadis, dua gayanya. Pertama, batorul hak, menolak kebenaran. Seringkali, Bapak Ibu, logika dia mengatakan yang orang sampaikan betul. Akal sehat dia memikirkan yang orang bilang benar. Tapi karena takabur yang bersarang di hati, susah untuk menerima. Contoh di mana takabur itu. Kalau ditanyalah di fikiran Abu Lahab dan Abu Jahal, apakah mereka yakin Nabi Muhammad itu orang jujur? Jawabannya yakin. Mereka yang mengasih gelar orang-orang Mekah kepada Nabi namanya Al-Amin. Orang yang paling bisa dipercaya, tak pernah berbohong seumur hidupnya. Mereka yakin itu. Tapi apa yang membuat mereka tak mau mengikuti ajaran Nabi? Lagi-lagi, takabur. Takabur itu batorul haq, menolak kebenaran. Bapak Ibu, untuk sedikit meluaskan wawasan kita, karena kita singgung tadi terkait dengan kafir Quraisy, begini Bapak, nanti kalau habis waktu, saya tambah 2 menit. Takabur itu menolak kebenaran. Yang Nabi sampaikan betul, tapi hati mereka menolak. Kenapa? Takabur. Usut punya usut, rupanya penyebabnya 3. Pertama, karena aspek bisnis. Maka mereka menolak dakwah yang Nabi sampaikan. Bisnis mereka yang menjanjikan waktu itu 3. 1, jual beli berhala untuk membawa keberuntungan, untuk disembah. Itu setiap tahun orang luar Mekah datang ke Mekah untuk membeli itu. Berarti orang Mekah yang menjual, orang luar lah yang membeli. Tiap tahun mereka orang luar datang, berarti omset pendapatan orang Mekah banyak dari jual beli berhala. Dalam ajaran Islam, perbuatan ini halal atau haram? Haram. Tentu mereka marah karena bisnis mereka diganggu. Alasan pertama. Yang kedua, bisnis yang paling menjanjikan waktu itu menganakkan uang. Dalam bahasa kita namanya riba. Pinjam 2 juta jadi 3 juta, jadi 4 juta. Dalam Islam, halal atau haram? Haram. Tentu mereka benci kepada Nabi. Investor riba waktu itu tentu marah-marah. Yang jadi bankir waktu itu pun dia akan marah-marah. Kenapa begini dan begini? Karena aspek bisnis yang kedua adalah menganakkan uang. Yang ketiga yang membuat mereka benci itu adalah karena bisnis juga. Karena bisnis yang menjanjikan yang ketiga adalah khomar atau minuman keras.
dalam Islam, minuman keras halal atau haram? Jelas haram. Semua minuman keras haram kecuali es batu. Walaupun dia keras, halal ya. Jadi aspek pertama yang membuat mereka menolak dakwah Nabi itu adalah bisnis, ekonomi. Yang kedua, Bapak Ibu, karena kasta sosial. Mereka waktu itu 5 tingkatannya. Yang paling tinggi Arab Quraisy, di bawahnya Arab non Quraisy, di bawahnya kulit putih, di bawahnya kulit sawo matang, di bawahnya kulit hitam, budak hamba sahaya. Kira-kira Abu Jahal masuk yang mana nih? Tingkatan tertinggi atau paling rendah? Tertinggi. Berkulit hitam, budak hamba sahaya. Bilal masuk yang mana? Mana mau Abu Jahal disamakan dengan Bilal? Kita beda level guys, kata dia. Jadi karena kasta sosial, mereka menolak dakwah yang Nabi sampaikan. Kenapa? Tak mau disamakan dengan yang lain. Islam mengajarkan kita semua manusia sama. Yang membedakan kita hanya ketakwaan. Terkait yang tadi yang ketiga, apa alasan mereka menolak dakwah? Karena adalah takabur disebabkan karena aspek politik. Pikiran Abu Jahal waktu itu, saya pemimpin Makkah. Saya pemimpinnya nomor 1 di sini. Kalau di kursi dia duduk VVIP, very very important person. Andai aku mengikut Muhammad, pikiran Abu Jahal nih, tentu dia yang jadi pemimpin, aku jadi anggota. Mana bisa? Jadi jamaah yang mulia, kalau orang nanya apa itu takabur, nomor 1 batarul haq, menolak kebenaran. Hati itu menolak, walaupun logika menerima. Itu bahayanya luar biasa. Kalau akal sehat menolak, hati kita menolak, biasa itu. Tapi pikiran dia mengakui ini orang baik, ini orang jujur, ini tak pernah bohong, pikirannya. Tapi karena takabur bersarang di hati, orang menolak apa yang disampaikan walaupun kebenaran. Dan dengan harta, takabur itu bisa datang di hati orang. Yang menasihati dia karyawan, yang memberitahu dia bawahannya, terfikirlah sama dia, ngapain pula kau ngajari aku? Padahal logika dia mengatakan yang disampaikannya benar. Tapi karena marwah dan harga diri, seringkali orang menolak nasihat dan kebaikan. Itu ciri pertama takabur. Yang kedua tadi adalah wagomtun nas, merendahkan, menjengkal orang lain. Pertanyaannya kemudian, bagaimana pandangan Quran dengan harta yang ke-6, ke-7 sampai ke-12? To be continue, bersambung. Di tanggal 7 Juli, insya Allah kita lanjutkan pengajian ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.